pemirsa, semoga sehat selalu. Perjalanan yang lumayan indah ini di suasana kanan kiri kita seperti ini teman-teman, dan ini di Tuban teman-teman ya. Kita akan menuju ke suatu tempat yang luar biasa. Dulu sempat diangkat di media TV, ada tempat yang berhubungan dengan ini ya, mencari keberuntungan. Ya kan direhab, tapi difoto nggak bisa, di syuting nggak bisa, terus nggak berani. Perempuan kalau kotor jangan naik tangga atau masuk ruangan ini. Apa malah dicoba 10 anak-anak itu. Terus kembalinya kesakitan seperti kerasukan itu. Terus Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Derajat sauripun niku riyen nate panggih teng mriki. Nggih, kumpulan teng mriki, cara Jawane kumpulan nggih. Dalam bahasa Indonesianya niku musyawarah ngoten nggih, Pak. Oh, nggih nggih nggih. Gajah para wali itu. Tapi enggak gajah biasa. Mengikat gajah para wali. Iya. Saya belusukan begitu di suatu tempat berada di desa Gembul. Gembul ini di dalamnya terdapat goa yang tingginya di kisaran 30 meter teman-teman. Kalau wingi mboten salah nggih, kalau mriku niku enten kembang, tilak-tilak kutub menyan niku. nggih ngoten niku tiyang Donjarah munggah ngoten. Mboten, kok beto kembang apa nggih? Nggih, becane nggih niku menyan Bangkuren. Oh, napa kiten-kiten ya nyun sewu lek cara Jawane niku karo-karo golek berkah ala berkah pelarisan ngoten. Nggih. Terus nggih? Nggih. Tapi mboten pesugihan to? Mboten. Lha nggih mboten. Ngoten niku kareten ucape tiyange. Oh, nggih. Tergantung niat masing-masing ngoten. Nggih. Wilayah Kecamatan Temanding, Tujuannya Dukuhan Gembul, Desa Jadi. ini terkenalnya dengan tempat apa, Mbak? Tempat petilasan Wali 9. Di Wali 9 kah atau wali yang ke-9? Wali 9. Artinya 9 wali pernah singgah di sini. Iya, berkumpulnya di sini. Area di sekitarnya seperti ini, saudaraku. Nah, rindang, rimbun, dan asri. Dan kita coba menuju ke goanya. Menurut dari tutur warga, di sini merupakan tempat pertemuan dari para wali Songo dulu untuk bermusyawarah sampai menemukan sesuatu yang mufakat, berdiskusi begitu. Kayak ngoten niku tiyang pundi mawon, Pak? Oh, tiyang tebih-tebih mawon. Niku tiyang pundi mawon. Kan kalau wingi niku kan wonten lare nom. Sanjange keng pati lho mboten kantungi. Ngantos sasen-sasen teng mriku. Niku napa nggih? Nggih, Golek-golek napa tambah napa ngoten? kok kepengin napa-napa merap karepe. Dan kondisi di sini untuk kontur tanahnya dominan batu teman-teman. Nah seperti ini saudaraku, saya juga heran ya, karena batu-batu di sini menempel semacam cangkang kerang begitu ya. Apakah di sini dulu merupakan lautan? Karena banyak sekali saya dapati cangkang-cangkang kerang begitu yang menempel di batu-batu kars ini teman-teman. Ya, batu karang ya. Dan aktivitas warga kebanyakan itu bekerja di tambang batu kapur teman. Kita coba ke sini ya. Dan harus naik dulu. Harus naik. Suasananya rindang. Kami masih banyak mendengar begitu bunyi kicauan burung di sini, dan kami dapati kotak infak bagi para pengunjung yang datang ke sini ya, secara ini sukarela begitu, boleh memasukkan
sebagian rezekinya, menyisihkan sebagian rezekinya ke infak ini. Yang tidak punya tidak masalah ya. Oke, dan masuk dengan menaiki anak tangga seperti ini. Oke, nah di sini di kisaran 30 meter ini nempel tebing teman-teman. Jadi gua ini nempel tebing begitu ya. Bisa dilihat kondisi tebingnya seperti itu. Ada tempat untuk cuci kaki. Di situ ada semacam tulisan naik tangga sandal harap dilepas, saudaraku. Oke, kita naik, kita lepas alas kaki dulu. Bismillah. Dan di berbagai gua-gua kecil itu ada fungsinya masing-masing. Ada 2 gentong. Oke, nah ini teman, ada bendera merah putih. Terus di sini kita dapati ruang istirahat. Nah, semacam ceruk tebing begitu. Terus yang terlihat di dalam sini makam ya. Ini ada ruang. Kurang tahu ini ruangan apa ya. Mungkin tempat istirahat. Sudah dibangun sedemikian bagus. Lantainya keramik, dindingnya keramik ya. Oke, di sini kita sudah melihat kondisi yang di bawah seperti itu. Untuk ini teman-teman, ini dikunci karena harus menemui juru kunci dulu. Nggih, Mbah ngapunten. Kucing, Mbah. Alhamdulillah. Munculnya dengan bahwa tempat ini merupakan berkumpulan dari para wali-wali itu. Iya. Muncul cerita itu dari siapa? Ya dari nenek-nenek moyang saya. Cerita Iya. turun-temurun. Iya. Ini kan tempatnya sudah, katakan sudah apa namanya ya, terjaga, Iya. rawat sekali. Iya. Untuk dana memperbaiki, memberikan fasilitas seperti ini dari mana, Bang? Ya dananya ada sedikit-sedikit saya kumpulkan untuk merehab di sini. Dulu Pak Indarto dapat bupati, ya kan direhab, tapi dipoto nggak bisa, disuting nggak bisa, terus nggak berani. Maksudnya gimana itu? Ya dipoto buat kodak, tapi nggak bisa. Jadi Gambarnya. artinya tempat ini dulu sebelum fasilitasi seperti ini pernah difoto. Iya Pak tapi Indarto tidak bisa. nggak bisa. Terus Pak Indarto pulang bahas syuting sini, syuting nggak bisa, Bisa. nggak berani. Ceritanya gimana, Mbak? Ceritanya ada penampakankah atau ada cerita apa? Ceritanya Pak Indarto di sini akan direhab, diperbaiki, terus di bawah itu dibuat wisata. Terus wisata biasanya awalnya baik, terus belakang-belakang untuk pacar-pacaran. Di sini nggak boleh. Mbah Samidin di sini kan sebagai juru pelihara begitu ya, Mbak? Ya termasuk juru kunci. Juru kunci dipasrahi oleh desa untuk Iya. menjaga tempat ini begitu ya, Mbak ya? Iya. Nah, artinya Mbah menjaga di sini sudah berapa tahun? Ya kepala desanya sudah ganti 6 kali. Oh, berarti 30 tahun. Dan di bawah terdapat batu gajah. Kita coba ke bawah ya. Untuk yang di dalam situ bentuknya seperti makam begitu teman-teman. Tapi sebetulnya bukan makam, merupakan petilasan dari para wali Songo, karena latar belakang dari Gua Gembul ini merupakan tempat pertemuan ya. Pertemuan dari para wali bermusyawarah
mendiskusikan sesuatu ya. Nah, di situ kita dapati semacam tempat orang bertapa. Kita turun dulu. Ayo bosku, kita lihat-lihat peninggalan leluhur ya. Nah, ini tempat orang bertapa teman-teman. Ada alas duduk yang sudah disediakan oleh juru kunci. Jadi ketika pengunjung yang mempunyai tujuan khusus begitu, mungkin untuk apa namanya, meminta berdoa dagangannya supaya laris ya, namanya juga tujuan. Ada yang minta supaya derajat diangkat dalam artian pangkat dalam suatu pekerjaannya begitu ya. Ada yang supaya usahanya lancar begitu. Duduk di sini bersilah, bertirakat atau bertapa beberapa hari dengan sarana di Gua Gembul ini teman-teman. Nah, ini ada batu ya, namanya batu gajah. Mengikat gajah para wali. Iya. Ini sebetulnya merupakan semacam pilar begitu yang terbentuk dari batu tebing ini ya. Kurang tahu bentuk ini memang disengaja dibentuk atau terkikis dari zaman sehingga awalnya menyatu sehingga dia misah dengan sendirinya dan membentuk satu pilar begitu. Nah, ini dinamakan batu gajah. Kalau melihat dari bentuk yang di atas sepertinya tidak seperti gajah, lebih kepada kepala singa begitu ya saudaraku ya. Oke. Diselimuti oleh kain mori. Kondisi tebingnya ini kedalaman di kisaran 50 meter seperti ini. Nah, ada semacam tungku sederhana yang dibuat oleh pengunjung, mungkin masak-masak di sini. Oke, cukup ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Semoga sehat selalu.